yang berbunyi demikian. Di bawah perikop, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ayat 10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunan-Ku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mengatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tidak saja mendengarkannya, dan memeliharanya dan melakukan dalam hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya. 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 Baik, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Baik, Bapak Mama, kakak adik saudara semua ya, di tengah-tengah tantangan dan cobaan, rintangan dan pergumulan, juga hujan yang rintik, Bapak Mama tetap setia dan semangat datang gereja ya, sekalipun dengan keadaan yang susah Bapak Mama. Nah, kakak adik saudara semua, jemaat Tuhan yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu tema, yaitu berpegang teguh pada kebenaran. Kita akan sama-sama belajar di bawah satu tema, berpegang teguh pada kebenaran. Bapak Mama, kakak adik saudara semua, tentang tema yang kita akan sama-sama belajar pada hari ini, dan teks yang kita baca dalam surat Timotius atau surat Paulus kepada Timotius, pasalnya yang ketiga tadi, ayat ke-10 sampai ayatnya yang ke-17, tentang satu muara atau satu tujuan, yaitu berpegang pada kebenaran. Nah, Bapak Mama, kakak adik saudara semua yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, seperti yang mungkin minggu lalu sempat saya singgung ya, tentang kita sekarang berada di era kebingungan. Artinya apa? Artinya di zaman sekarang menuju zaman yang akan datang dengan segala kecanggihan yang ada. Salah satu kecanggihan yang mungkin saya sebutkan minggu lalu adalah ChatGPT, atau dalam hal ini dia punya bahasa lain adalah AI, Artificial Intelligence. Itu tuh artinya Bapak Mama, satu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan di sini artinya adalah satu kecerdasan yang bahkan ini bisa melampaui orang-orang penciptaan. Bapak Mama, kakak adik saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di tengah-tengah serba ada, ya toh. Kita mau pergi mana-mana gampang, dalam artian kalau misalkan kita mau ke Eropa di Swedia, kita cari jaringan di mana, cari jaringan ke Swedia, langsung ketemu itu gedung-gedung dong. Jadi minimal sekarang dunia tuh orang bilang di ujung jari, ya toh.
Kalau kau misalkan mau melihat di satu negara lain, misalkan Israel, tidak perlu harus datang ke sana langsung. Bisa dari HP kau lihat Israel itu ke mana, ya toh? Dengan segala kecanggihan yang ada. Kalau mungkin dulu tahun 2000-an, 2001 itu beta belum lahir, bapak zaman dong, itu masih pakai HP Nokia, toh, ya toh? HP Nokia, Motorola, Mito dan lain sebagainya, HP Cina dong. Yang tidak memungkinkan untuk sampai saat ini. Tetapi sekarang dengan segala kecanggihan yang ada, semua bisa diakses dengan HP. Dan bahkan HP Bapak, kakak adik saudara semua, itu ada yang mengatakan menjadi berhala nomor 1 di dunia. Berhala di sini bukan menuju kita pohon dan sembah pohon, tidak. Tapi Bapak, kakak adik saudara semua, berbicara berhala, segala sesuatu yang merusak hubungan kita dengan Tuhan Allah itu berhala. Apa sah? Mau main HP terlalu sering juga itu menjadi berhala kita. Bapak, kakak adik saudara semua. Semuanya yang Tuhan ciptakan itu baik. Amin Bapak ya. Semua yang Tuhan ciptakan itu baik. Bahkan kita sebagai manusia pun diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Kata Ibrani yang dipakai dalam Salem dan Demut. Gambar dan rupa Bapak, kata di bahasa semua, itu bukan merujuk kepada bentuk fisik. Jadi yang kulit putih rambut lurus dia gambar Allah, tidak. Gambar dan rupa Allah merujuk kepada sifat-sifat Allah yang diberikan kepada manusia. Seperti Bapak. Tentang manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, itu artinya kita memiliki sifat-sifat Allah Bapak. Sifat-sifat Allah itu seperti apa? Sifat-sifat Allah itu seperti Allah Maha Menciptakan, ya toh? Allah Maha Pencipta. Tapi manusia juga bisa menciptakan, tapi bukan Maha Pencipta, benar ya? Manusia diberikan kekekalan, tapi bedanya manusia tidak kekal dari sana sampai sana. Atau dalam artian begini, manusia itu kekal setelah nanti dia mati. Mati itu nanti dia kekal. Entah dia mati kekal atau hidup kekal. Kalau terima Yesus atau terima Yesus, kekalnya ketika nanti mati. Itu merujuk kepada kekekalan yang akan datang. Tapi Allah Maha Kekal. Dari kekal sampai kekal. Itu adalah Allah. Tapi manusia juga diberikan kekekalan. Hanya membedakan manusia yang tidak ada menjadi ada lalu kekal. Artinya kekekalan yang manusia dapatkan berbicara ketika nanti dia mati Bapak. Ingat ya, kematian sebagai orang Kristen kita percaya bahwa kematian bukan akhir dari segalanya, tapi kematian itu adalah awal dari segalanya. Makanya kalau ketemu orang mati, contohnya hidup orang mati, kalau kita pribadi Bapak, lihat orang mati ini kita pikir ini kira-kira dia buat apa ya atau ke mana ya? Semua orang akan sampai kepada kematian, dan setelah mati nanti itu pun itu adalah kekekalan bagi kita. Yang percaya Kristus hidup kekal, amin Bapak ya. Dan saya percaya kita semua jemaat Immanuel dulu bang, terima kasih semua ya, amin ya. Amin. Percayalah bahwa kematian itu bukan satu hal yang menakutkan. Paulus katakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang menjadi keuntungan karena Kristus sudah dia terima. Makanya dia akan berjumpa dengan Yesus muka dengan muka nanti di sorga, amin Bapak. Itu menjadi keuntungan bagi orang percaya. Jadi Bapak kakak adik saudara semua, tentang seperti yang saya katakan tadi, merujuk kepada sifat-sifat Allah yang diberikan kepada manusia. Manusia memiliki perasaan dan Allah juga memiliki perasaan. Dan kita semua memiliki perasaan, Bapak. Bisa sedih, bisa kecewa dan lain sebagainya. Dan demikian pula Kristus yang adalah Allah menjadi manusia, dia juga merasakan apa yang kita rasakan. Amin Bapak. Makanya kita bersyukur Bapak, kakak adik saudara semua, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita menyembah Allah yang hidup, bukan hanya Allah yang hidup, tapi Allah yang dekat, sangat dekat dengan kita. Bahkan kedekatannya sampai ke dalam hidup kita dan hati kita, Bapak. Amin ya. Karena apa? Karena Allah yang kita sembah, dia bukan dewa di ujung langit sana yang harus kita datang sembah saja, tidak. Amin ya. Tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang di dalam kamar pun kita menangis dan tidak berkata apapun, dia mengerti apa kita pun maksud. Karena dia adalah Allah yang pernah sama menjadi manusia. Tuhan Yesus pernah lapar, pernah sakit, pernah apa lagi? Pernah dikecewakan, ditipu dan lain sebagainya. Yesus pernah mengalami itu. Maka demikian ketika kita mengalami pergumulan, Allah mengerti karena dia juga pernah jadi manusia. Dan yang paling luar biasanya, dia menjadi manusia padahal dia adalah Allah dengan segala fasilitas surgawi, datang menjadi sama dengan manusia hanya untuk tebus saya dan Bapak semua. Dari mana? Dari kematian kekal, dari kebinasaan. Karena apa? Karena Allah mengasihi
mengasihi kita Bapak Mama. Jadi kalau ukur Tuhan Allah pembaik itu jangan ukur dari ketong ada lebih berapa, tidak. Amin ya. Ukur Tuhan Allah pembaik itu jangan ukur dari kita terkenal atau tidak. Bukan hanya itu. Ukur Tuhan Allah pembaik ketika kita pasti selamat, ketika nanti kita mati. Amin Bapak Mama ya. Itu Tuhan Allah pembaik. Dia menyelamatkan kita bahkan jauh sebelum kita lahir. Dia selamatkan kita dari kebinasaan dan dari dosa. Itu Allah kita yang sejati. Nah, berbicara soal berpegang teguh pada kebenaran, kebenaran seperti apa yang dimaksudkan di sini, Bapak Mama? Karena Bapak Mama, kakak dibasuh semua hari-hari ini, kalau untuk ngomong firman Allah ini semua orang jago, sungguh mati, sapa, ya toh? Untuk ngomong firman Allah, semua jago dan semua orang bisa memakai mimbar untuk mengatakan sesuatu apa yang mereka mau. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah sebagai orang Kristen yang kritis, ya toh? Sebagai orang Kristen yang diberi akal oleh Allah, kita juga harus memberikan satu perhatian khusus kepada setiap orang yang menyampaikan firman Allah. Ada orang yang taruh firman Allah itu sembarang-sembarang, ya toh? Artinya sembarang-sembarang begini, tidak berpatokan pada kitab suci, tidak usah dipatokan pada Alkitab, lalu diputar balik segala macam bahasa. Adalah yang lebih parah begini, khotbah, tapi bukan khotbah firman Allah, khotbah tentang dia hidup tentang artinya dia punya pengalaman, tentang dia punya tentang dia punya segala hal, tetap ngegong. Itu memang baik sebagai satu kesaksian Bapak Mama. Tapi poin utama dalam Kristus atau dalam pemberitaan firman Tuhan, maksud saya adalah Injil Bapak Mama. Amin. Ya toh? Harusnya Tuhan Yesus yang lebih banyak disebutkan. Yesus yang lebih banyak diucapkan dalam setiap khotbah Bapak Mama. Amin. Ketika dalam perjalanan iman setiap kita Bapak Mama kakak dan Bapak semua, tentu kita akan menjumpai banyak pergumulan. Amin. Banyak masalah, banyak tantangan. Tapi yang menjadi penolong kita adalah apa? Adalah Tuhan Yesus. Makanya Injil Kristus harus terus disiarkan Bapak Mama. Makanya kalau ada orang menyampaikan terlalu banyak dalam artian berbicara soal mengurus rumah tangga, mengurus segala hal yang tidak berkaitan dengan keselamatan, itu penting. Tapi yang menjadi utama adalah Kristus disampaikan. Ada orang khotbah Tuhan Yesus selamat sama sekali tidak disebutkan. Itu adalah penyelewengan terhadap firman Allah. Mimbar taruh di tengah, Bapak Mama. Amin. Mimbar firman ini kan di tengah, toh? Bukan di samping kiri dan kanan. Kenapa harus taruh di tengah sini? Karena supaya Injil menjadi fokus utama kita, Bapak Mama. Amin. Firman Tuhan menjadi fokus utama kita. Dan Bapak Mama kakak ada besar semua yang berkati dari kasih oleh Tuhan. Paulus, Bapak Mama kakak ada besar semua. Kalau mungkin kita bisa melihat beberapa bagian yang lain, saya lupa ayatnya. Kalau tidak salah saya coba lihat Bapak Mama. Ada satu bagian tentang Paulus itu mengeluh. Bosok semua orang Kristen, dia bilang tuh. Bosok mau bawa ukur sengsara dan beta. Dia kasih tunjuk. Kalau tidak salah Bapak Mama di dalam 2 Korintus pasalnya yang kedua. Kalau tidak salah atau pasal 10. 1 Korintus pasalnya yang ke 10. Atau 2 Korintus maksud saya Bapak Mama. Kita lihat dulu 2 Korintus. Nah. Ayatnya 2 Korintus Bapak Mama, ayatnya pasal 11 Bapak Mama. Ya, 2 Korintus Bapak Mama untuk bayi beta ingat kalau salah otomatis. 2 Korintus Bapak Mama pasal 11 ayatnya yang ke dari 23. Bapak bisa perhatikan Alkitab masing-masing ya. 2 Korintus pasalnya yang ke 11 ayatnya yang ke 23. Saya bacakan bagi kita semua, perhatikan Alkitab masing-masing. Paulus bilang begini. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, ya toh? Bahwa sama pelayan Kristus, beta omong di sini seperti orang gila. Kenapa demikian? Kita lihat. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya, banjir dan bahaya penyamun.
bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang yang bukan Yahudi. Bahaya di atas, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Bapak Mama ketika membaca satu peristiwa atau kesaksian Paulus sedikit tentang bagaimana proses dia mengikuti Tuhan, mungkin saja ada yang lebih parah dari Paulus, mungkin saja. Tapi kita ambil dari hidup kita. Adakah kita setiap orang percaya, contohnya di sini, pernah gereja dilempari orang dengan batu? Hanya pernah ya? Ya, tadi kotong-kotong, nah kamsin, nah ya toh. Kotong Kristen di sini tidak ada yang melempar dengan batu, ya toh. Tapi Bapak Mama, kakak adik semua, ada satu realita yang menarik. Kalau Bapak Mama sedikit melihat di luar tentang kita saudara-saudara di lain tempat di Indonesia, baik di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di mana-mana tempat, ada orang yang ibadah dalam rumah seorang usir. Bapak Mama, iya toh? Ibadah dalam rumah sah, untuk keluarga seorang datang ke usir, ini masa buat apa nih? Bahkan hanya untuk bikin gedung izin pun, jangan bikin gedung izin. Kotong ibadah di ruko pun orang tolak. Kok kenapa ibadah di gereja? Kok kotong mau di gereja mau tolak nah? Ya toh? Artinya apa? Dengan realita yang ada Bapak Mama kakak dosa semua, penganiayaan itu sebetulnya sudah dari dulu dan sekarang terus terjadi. Orang-orang mau datang ke gereja ibadah setengah mati. Nah, kotong-kotong hari-hari yang bahkan bisa dengan luasa ke gereja, bahkan gereja dekat rumah Bapak Mama. Kalau misalkan ada satu kejadian yang kita pernah nonton itu di Provinsi Banten Bapak Mama, Jawa Barat sebelah kiri itu, Provinsi Banten. Itu ada orang-orang kalau kurang lebih dari Tangerang sana kalau di gereja itu berkali-kali berpuluh-puluh kilo. Mungkin dia rumah di sini, maka gereja di Soe. Contohnya begitu. Terlalu jauh karena orang-orang di sana tidak ada lagi yang mendukung orang Kristen Bapak Mama. Jadi penganiayaan itu sudah ada. Nah sekarang kotong di dalam keadaan yang puji Tuhan, dalam keadaan aman, tapi kita tidak tahu kapan akan terjadi itu hal. Penganiayaan akan datang kepada kita. Kalau bukan penganiayaan pasti kesesatan itu luas. Amin ya. Kalau bukan penganiayaan, pasti kesesatan. Maka daripada itu Bapak Mama kakak bersaudara semua, ketika kita berdoa membaca kitab, memohonlah urapan daripada Roh Kudus untuk kita memahami apa yang menjadi firman Tuhan yang kita baca. Dan kembali kepada teks Bapak Mama kakak bersaudara semua, ini bercerita tentang Rasul Paulus Bapak Mama. Rasul Paulus di Bapak Mama ya. Kita tahu sejarah ya. Rasul Paulus adalah salah satu orang yang paling pertama menganiaya jemaat-jemaat Tuhan. Iya toh? Dulunya adalah namanya siapa? Ada tahu kok? Saulus. Dulu adalah Saulus Bapak Mama ya. Saulus adalah nama yang disematkan kepada dia karena dia adalah seorang penganiaya Tuhan. Dia menganggap menganiaya Tuhan atau menganiaya pengikut Tuhan itu adalah berbuat bakti kepada Allah. Itu yang nanti dia kesaksian di Filipi pasal 3 dan itu juga Tuhan Yesus pernah berbuatkan di Yohanes 16 ayat 2. Akan datang masa dan waktunya orang-orang yang menganiaya orang Kristen itu mereka menyangka berbuat bakti pada Allah. Tapi ketika nanti Paulus bertobat, dia tahu benar bahwa itu dosa besar Bapak Mama. Amin ya. Rasul Paulus Bapak Mama adalah salah satu orang yang dulunya penghujat Kristus. Dia mengatakan dari seluruh orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Paulus bilang begitu, ya toh? Tapi Paulus bilang sebagai orang yang paling berdosa, aku dikasihinya. Nah, Bapak perhatikan di sini. Paulus yang sebagai orang paling berdosa pun Allah kasihi, apalagi kita semua. Amin Bapak Mama ya. Tuhan kasihi Bapak Mama. Dan yang paling penting, ketika Rasul Paulus sebagai orang yang paling berdosa, mungkin yang paling hina dan menganiaya jemaat Tuhan, tapi dia dipakai Tuhan luar biasa. Amin lah. Bahkan Bapak Mama tahu Alkitab yang kita pegang ada 66 kitab, betul ya? 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. 13 di antaranya perjanjian baru itu Paulus yang tulis Bapak Mama. Lihat. Dari orang yang paling berdosa tapi dia tulis 13 kitab suci, 13 surat kepada setiap orang-orang yang menjadi firman Allah untuk kita imani pada hari ini. Saya percaya benar Bapak Mama, terlepas dari apapun kita punya latar belakang, amin ya. Apapun kita punya latar belakang, mau kita dari mana ke, tapi kalau percaya kepada Kristus, kita adalah orang-orang yang berharga, amin ya. Dan Paulus Bapak Mama, kakak dan semua mempunyai satu anak rohani nih, atau anak ani mungkin, atau kemana istilahnya, anak rohani, anak yang hari-hari
sama-sama dengan dia. Mungkin contoh dekat kita dari Bapak Lot begini. Bapak Lot itu orang tua rohani, kita itu anak rohani yang Bapak Tua didik, kira-kira begitu. Nah Paulus pun demikian, mempunyai satu anak didik namanya Timotius. Tapi Timotius ini bagus Bapak Mama. Dia ini bukan hanya dididik oleh Paulus, tapi waktu dia masih kecil pun dididik oleh ibu dan neneknya. Ada tahu kok nama ibu dan nenek? Ibu nama Lois dan nenek nama Eunike. Itu dia punya nama nenek dan mama. Yang didik Timotius dari kecil sampai dia besar dan bahkan dididik lagi oleh rasul besar namanya Paulus. Nah, Paulus Bapak Mama memberikan pesan nih kepada Timotius. Sebelum ini iman bertumbuh dalam penganiayaan, Paulus bilang, ayat pasal 3, coba kita sedikit lihat pasal 3, ayatnya yang ke-2 Bapak Mama. Kita di situ. Ini kejadian nih, Paulus tulis waktu tempo itu, waktu saat zaman Paulus. Ini sekarang tahun 2024. Apakah sama kita lihat? Kita lihat di sini Bapak Mama. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, betul ya? Yang pertama Bapak Mama, nanti kita coba cek di Kota Jemaat sendiri ada pasal kayak begini. Yang pertama, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan jadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat meninggikan diri, garang dan tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Berlagak tahu ini istilahnya sotak, gitu ya, so tahu. Berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara harfiah mereka menjalankan kepada mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Artinya apa pun begini. Secara harfiah doa dalam gereja, kira-kira begitu. Nah, doa dalam gereja, tetapi secara di sini katakan harfiah doa dalam gereja, tapi secara lahiriah mereka memungkirinya. Artinya ibadah yang mereka lakukan hanya sebagai formalitas, hanya rutinitas. Jadi Bapak Mama, kakak adik besar semua yang dikasih dan cinta oleh Tuhan, kita sebagai orang Kristen dan sempat bercerita dengan Bapak Lot, walaupun kita adalah jemaat yang baru, amin, ya toh, jemaat yang baru ya, kita dari induk ke sini, terlepas dari apapun yang terjadi, intinya kita masih baru, tetapi itu bukan berarti bahwa kita menjadi orang yang tidak tahu apa-apa, benar ya, kita juga tetap dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita baru buat gereja Bapak Mama, dan di sini Bapak Mama kakak adik besar semua, sekalipun kita adalah gereja yang baru, tetapi percayalah bahwa kuantitas itu bukan menjadi tolak ukur. Bapak mana kuantitas son? Kuantitas. Kuantitas itu artinya banyak orang. Yang diperhatikan adalah kualitas. Sekalipun sedikit orang, tapi iman berserah kepada Tuhan, maka kita disebut orang-orang yang berbahagia. Makanya Tuhan Yesus pernah bilang begini, 2-3 orang berkumpul, aku ada. Amin Bapak Ma. Kenapa bukan 7.000 orang dan 8.000 orang? Kenapa mesti 2-3 orang? Biar 2-3 orang pun berkumpul dan sepakat Tuhan hadir. Ini kan seberapa banyak orang? Lebih dari 2 dan 3. Sepakat, amin Bapak Ma. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Maka berbahagialah Bapak Ma yang datang mendengarkan firman, bukan saja menjadi suatu rutinitas atau formalitas. Bapak Ma percayalah, ini yang menjadi beta punya perenungan pribadi waktu kita masih di Kupang dan gereja Rawa Biru. Beta pernah Bapak Ma datang gereja ya toh. Datang gereja, pulang demi kawan, beta bisa marah-marah orang tua di rumah. Pulang gereja nih. Iya toh. Beta masih lebay, buka lebih hancur lagi. Beta buka baru pulang dari gereja, langsung maki orang datang gereja, pulang gereja. Apa yang salah tuh? Ini baru pulang gereja Bapak Ma, bukan pulang dari diskotik, dari gereja. Langsung bisa bikin dosa nih. Kenapa? Apa yang salah di sana? Dan beta merenungkan ternyata datang gereja bukan karena sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi hanya sebuah formalitas. Mungkin ya kau masih kicik, tapi soalnya tadi itu bukan alasan untuk kau terus ada dalam dosa Bapak Ma. Sekarang kita belajar dan memahaminya. Percayalah Bapak Ma, yang mungkin seperti yang saya pernah alami, datang gereja dan tidak dengar firman sungguh-sungguh, pulang kita tidak akan dapat apa-apa. Percayalah, tidak akan dapat apa-apa. Sudah akan dapat apa-apa. Kekuatan, pemulihan tidak akan dapat apa-apa kalau datang bukan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh datang dan rindu pada Tuhan, pulang dia suka cita. Sekalipun Bapak Ma, masalah terlalu banyak, sekalipun masalah tidak beres atau mungkin masalah tidak selesai, tetapi yang saya pernah katakan bahwa penolong yang setia Tuhan kita
Dia mempunyai banyak cara untuk menolong kita. Kalaupun masalah tidak selesai, tapi dia tolong kita dengan kasih bambu yang kuat untuk selesaikan itu masalah. Amin ya. Maka berbahagialah kita yang terus berpegang pada kebenaran. Dan kebenaran yang Paulus masukkan di sini adalah kitab suci atau firman Allah. Itu adalah kebenaran kita. Dan firman Allah yang hidup adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia menjadi kebenaran yang sejati. Dan Bapak-Bapak, kakak adik saudara yang berkati dengan kasih Tuhan, seperti yang sudah disampaikan oleh firman Allah di sini, berbicara soal penganiayaan atau iman bertumbuh karena kitab suci dan lain sebagainya, itu benar adanya Bapak-Bapak. Tetapi yang paling penting adalah sekalipun ada penganiayaan, sekalipun kau baca kitab suci, tapi kalau tidak sungguh-sungguh maka tidak akan bertumbuh. Amin kok. Ada orang yang dapat ulang-ulang tapi sudah tobat-tobat. Tahu siapa itu? Beta pribadi begitu Bapak. Kalau beta dulu sedikit berbagi, mama orang Batak ya, mama orang Medan, Sumatera Utara Bapak. Beta ke mama. Lalu bapak orang Sumba. Nah kebiasaan kami dalam rumah, kalau bapak itu bataria, mama, papa, nah bataria. Karena orang Batak orang Sumba sama ada bukanan, bataria kok mama. Baru 20 suku ini keras semua, apalagi Sumba dia bilang orang Batak ini keras mati. Dulu kita masih kecil ini kita dapat bikin pertanyaan ulang-ulang. Bapak mama kalau kita pakai ikat pinggang kulit di sini, waktu pernah bapak kita di kepala ikat pinggang, telak dikedok, beta kira kita gila. Beta kira kita gila bapak sungguh. Saya tahu itu pendidikan pekerjaan. Bahkan bapak kita pernah lihat beta opa sendiri, pukul beta opa pakai bala besi, pipa besi itu apa? Pukul hantam. Saya tahu itu mungkin pendidikan pekerjaan. Ya toh? Yang menjadi maksudnya adalah seperti ini bapak mama. Tentang keadaan rumah tangga, beta pribadi bapak dan mama adalah orang yang sama-sama keras. Tapi beta bersyukur bahwa di tengah-tengah keluarga mungkin Tuhan boleh tolong. Bapak mama, ini satu kata-kata orang yang sedikit menggelitik bagi beta. Beta kan keluarga Napa Merah nih, ya toh, keluarga Napa Merah. Jadi waktu kita sekolah teologi, waktu awal bapak mama sekolah pendeta, ada tetangga dong ngomong begini. Wih luar biasa ya. Ada juga keluarga Napa Merah yang sekolah pendeta ya. Dengan maksud lain orang mengira atau orang mengapa sekolah itu sampai bapak mama. Dan benar saja, ya kalau mau dibilang beta pribadi dan seluruh keluarga yang ada tidak terlalu takut Tuhan juga. Tapi beta bersyukur mungkin Tuhan tolong, Tuhan yang bikin mujizat dengan beta mungkin yang hadir menjadi seorang pendeta. Beta bisa tahu beta bisa jadi pendeta atau mungkin beta mau jadi pelayan Tuhan. Dulu beta mungkin bercerita ya. Beta punya cita-cita tuh mau menjadi anggota DPR. Beta menjadi anggota dewan dong. Lama kali beta jadi anggota dewan dan beta datang di sini beta jangan di jalan kira-kira begitu. Beta punya cita-cita itu bapak mama. Anggota dewan, anggota DPR, pokoknya politik lah. Ya toh, itu dia cita-cita bapak mama. Tapi entah dengan Tuhan punya jalan, ya toh. Tuhan panggil kita dan kita tidak pernah tahu Tuhan punya jalan. Demikian pula kita sebagai orang percaya dengan kita hidup masing-masing. Tuhan, kita tidak pernah tahu Tuhan punya jalan ke depan. Amin bapak mama ya. Menjadi misteri ke depan. Ada satu kata-kata yang kita masih ingat dalam salah satu pernyataan Bapak penanggung di Semau Selatan Barat waktu kita di Semau bapak mama. Di Semau kita tinggal sendiri di rumah pastori. Jadi biasanya ada bapak penanggung yang datang. Lalu ini bapak penanggung nih, dia ada punya ciri khas bawa omong. Jadi kakak Jericho. Dia kayak menyanyi begitu. Dia omong tapi kayak agak menyanyi. Kakak Jericho, inilah keadaan kita. Dengan dia bicara bahasa kita masih berbahasa tuh. Inilah keadaan kita. Rumah telah tersedia. Dia begitu toh. Kita tidak pernah tahu Tuhan punya jalan. Tapi kalau Tuhan berkenan akan jadi pendeta di sini. Dia bilang begitu. Itu dia tahu semester 6 bapak. Nah dia bilang bapak ini semester 6 bisa tahu ke depan ke mana. Tapi kan kita tidak pernah tahu Tuhan punya jalan. Amin kok. Kita tidak pernah tahu Tuhan punya jalan. Yang paling pasti adalah kita berpegang pada kebenaran. Kebenaran yang sejati adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin bapak mama. Kakak adik besar semua. Dan bapak mama kakak adik besar semua. Firman Tuhan yang kita baca pun menjadi penolong bagi kita. Ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang dilakukan oleh Allah, artinya firman Allah ini memang bermanfaat untuk mengajar. Untuk apa? Menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Yang pertama apa? Foto catat di situ. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran bapak. Makanya banyak-banyak baca Alkitab agar biarlah pengajaran, memperbaiki kelakuan,
mendidik hidup tiap-tiap hari dan juga menyatakan kita kesalahan, kita boleh merenungkan bahwasanya di dalam firman Allah lengkaplah segala kita keadaan. Amin Bapak Mama, kakak ibu semua. Dan yang paling penting dari firman Allah terakhir Bapak Mama, mau sapa sah. Memang dalam setiap pengajaran, dalam setiap punya khotbah, dong keras dalam artian untuk menegur kesalahan begitu. Keras untuk menegur dosa, tetapi satu hal yang paling penting selain menegur dosa, mereka merangkul mereka, Bapak, memeluk mereka. Itulah yang menjadi teladan Kristus bagi kita. Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa, amin Bapak, tapi dia mengasihi orang-orang berdosa. Artinya begini, kalau kita lihat gambaran Tuhan Yesus masa hidup ketika dia bergaul dengan orang-orang pemungut cukai, kayak kita di sekolah minggu kita belajar soal Zakeus, Bapak, pemungut cukai, Zakeus, pemungut pajak, yang dimana dia adalah orang-orang yang dibenci karena bekerja sama dengan penjajah, memeras rakyat sendiri. Itu namanya pemungut cukai, Bapak, ya toh? Apalagi perempuan berzina, apalagi pendosa, bahkan orang-orang gila, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Amin toh? Itu menandakan apa? Yesus hadir di tengah-tengah semua orang tanpa terkecuali. Apa maksudnya? Tanpa dibatasi oleh status sosial. Yesus bukan datang bagi orang kaya sah, sekalipun mungkin banyak hamba Tuhan yang suka orang kaya. Tidak. Yesus datang bukan hanya untuk orang yang terkenal sah, kayak artisan. Tapi lebih jauh daripada itu, Yesus datang bagi orang-orang terpinggirkan, termarginalkan, yang mereka tidak dipandang. Yesus merangkul, merengkuh mereka dalam kerapuhan. Amin Bapak Mama. Kita adalah orang-orang yang rapuh, tapi Yesus datang merangkul kita, dan bukan hanya merangkul, merengkuh kita. Merengkuh dalam kata lain dalam memeluk. Dalam kita punya kelemahan, itulah Tuhan kita. Maka bersyukurlah kita. Yesus yang baik bukan saja menyelamatkan kita, tapi dia merangkul kita, memeluk kita dalam setiap kelemahan dan juga dalam setiap keterbatasan kita. Makanya Bapak Mama, ketika datang beta pribadi berdoa dan melihat Bapak Mama adalah orang-orang yang berharga. Amin ya. Kita semua adalah orang-orang yang berharga. Neo, seperti kita bilang ulang-ulang, tidak semua mungkin kita bisa bicara di semimbar. Amin lah. Tapi tidak semua orang bisa balik tidak bisa balik tanah. Beta bisa bertanam Bapak Mama. Apalagi jalan pakai buah setengah mati. Beta jalan ke bebek. Apalagi jalan di tengah-tengah lompor nih Bapak Mama. Jalan sepotong sampai tampil 5 kali. Lompor sepotong nih. Kemarin kita mau cari genset di mana kok? Di bab tua di bawah ya. Beta dengan Valen nih, kita pakai center. Beta jalan ulang-ulang di sini Bapak Mama, hampir 5 kali, hampir rubuh. Untuk sana rubuh, kalau rubuh kayaknya Neo itu kayaknya bisa dipabung, badan berat ya. Ya artinya semua orang memiliki kekurangan dan kelebihan. Amin Bapak Mama. Mungkin tidak semua orang bisa berbicara seperti ini, tapi tidak semua orang tahu bikin motor contohnya. Mungkin ada orang tahu bikin motor, bisa tahu bikin motor Bapak Mama. Makanya kalau kita jalan misalkan dari sini di kapan, contohnya kalau itu motor win yang sok mati, itu modal nyawa satu Bapak Mama. Kita hanya berserah kepada Tuhan, Tuhan tolong kok. Kalau bisa sampai dengan selamat. Kalau motor mati pas di mana-mana itu beta semua mati itu pasti. Karena ada harapan ya. Artinya Bapak Mama, semua kita berharga. Amin ya. Masing-masing orang diberi kelebihan dan kekurangan, seperti jabatan gerejawi, presbiterial sinodal, atau dalam artian sebagai orang yang bersinode, presbiterial sinodal, kita punya majelis, kita punya sistem namanya kolektif kolegial. Kolektif kolegial artinya kita berkolega, bekerja sama secara kolektif, berkualitas. Amin Bapak Mama. Dan dalam jabatan gerejawi pun sama, pendeta, penatua, diaken, dan pengajar, masing-masing dengan beda fungsi, tapi dalam hakikatnya adalah sama. Itu berbicara jabatan gerejawi, tapi di dalam Tuhan, baik jemaat keluarga Tapatak atau keluarga Tamela contohnya, keluarga Olin atau keluarga Ola contohnya, keluarga Sapasa, kita semua berharga di dalam Tuhan Bapak Mama. Dan biarlah kita tiap hari hidup berpegang pada kebenaran. Firman Tuhan memberkati kita. Amin. Baik Bapak Mama, kakak adik semua, kita telah mendengar firman Tuhan dan kita akan sama-sama mensyukuri firman Tuhan dengan memberikan persembahan. Maka daripada itu setiap hamba Tuhan yang bertugas saya persilakan. Oh ya, minta maaf Bapak Mama, sebelum memberikan persembahan kita akan sama-sama masuk dalam pengakuan iman. Kepada yang bertugas saya persilakan.
percaya di segala tempat dan pada segala waktu. Marilah kita mengucap iman kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tahanlah dan berjuang. Silakan duduk Bapak Mama. Nah, Bapak, sekarang kita akan masuk dalam persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kepada Tuhan yang bertugas. Saya persilakan untuk masuk di dalam doa persembahan dan menjalankan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita mengakukan dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, Bapa yang Maha Esa, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas pilihan-Mu yang telah menjalani kami dari awal kebaktian hingga saat ini Tuhan. Tuhan juga saat ini kami akan memberikan sedikit persembahan kepada-Mu, namun sebelum itu kami minta agar persembahan ini membawa berkat bagi kehidupan kami dan pasar Tuhan. Tuhan menjaga segala kami untuk Yesus Kristus adalah dalam berdoa. Amin. Sambil kamu berjalan semangat, dijalankan kita bersama-sama melawat pujian yang sudah disiapkan. Kita memuji Tuhan dalam nyanyian piring jemaat nomor 440 di pada Tuhan dunia, Tuhan dapat firman-Mu dan sisa apa yang berikut. Dimulai Tuhan dunia, Tuhanlah perlindungan-Mu. Baik Bapak Mama, Kakak Adik semua, kita sudah memberikan persembahan kita dan mari kita sama-sama berdoa mengangkat pergumulan kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang ada dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua anugerah, cinta, kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kami semua sebagai saudara-saudara, keluarga besar, mata jemaat Immanuel Wilubahan, wilayah Gunung Muktis Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami, jemaat dan juga majelis yang ada. Tuhan menolong, biarlah dalam hidup kami tiap-tiap hari kami selalu berpegang kepada kebenaran, berpegang kepada Injil dan berpegang kepada Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Bapa di surga,
kami sebagai anak-anak-Mu pada pagi hari ini membawa pergumulan-pergumulan kami ya Allah kepadamu. Yang pertama Tuhan, kami berdoa bagi jemaat kami Tuhan, mata jemaat Menghidupkan Lubahan yang saat ini Tuhan, kami dalam proses membangun, kami yang juga dalam proses berkembang. Tuhan, kami dengan segala kekurangan dan keterbatasan Tuhan, tolong kami. Belas kasihan Tuhan turun atas hidup kami Tuhan. Bapak di surga memberkati setiap kami yang menjadi bagian dalam presbiter atau dalam majelis Tuhan. Baik penatua, baik juga diaken, pengajar dan juga pendeta Tuhan. Tuhan, berikanlah kami kesehatian dalam membangun pelayanan. Memberikan kami semangat dalam menjalankan pelayanan. Dan biarlah semua yang kami lakukan nama Tuhan dimuliakan dan jemaat ditolong. Bapak juga memberkati jemaat Tuhan yang boleh hadir pada pagi hari ini Tuhan di tengah-tengah keadaan atau cuaca yang tidak bersahabat. Tapi terima kasih karena Tuhan telah mendorong kami, menarik kami, yang olehnya kami boleh datang ke gereja dan mendapatkan berkat firman Tuhan. Tolong kami dalam pergumulan kami Tuhan. Kami yang sekolah, kami yang bekerja di kebun, kami sebagai kepala keluarga, kami sebagai ibu rumah tangga Tuhan, dalam mengatur rumah tangga, dan juga kami yang bekerja baik sebagai pekerja kantoran, ataupun kami yang sekolah atau mahasiswa Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah Tuhan memberkati dan juga menolong kami. Kami pun Tuhan yang sementara mencari jodoh, Tuhan tolong. Biarlah jodoh yang tepat Tuhan berikan kepada setiap kami yang sementara ini bergumul akan itu Tuhan. Yang bergumul akan pekerjaan Tuhan tolong. Biarlah pekerjaan yang pasti yang Tuhan tolong berikan kepada mereka Tuhan. Dan Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi desa kami, khususnya kami yang berada di Dusun 2, Dusun Tutut Tuhan, yang bergumul dengan pengerjaan jalan yakni Raba Tuhan. Bapa di sorga, kami sebagai jemaat yang berupaya dengan segala keterbatasan kami yang meniti batu, mencari kerikil, pasir dan sebagainya, Tuhan tolong. Biar berkat Tuhan cukupkan, Tuhan berkati kepada setiap kami yang telah berjela mengumpulkan setiap material Tuhan. Kami berdoa bagi setiap pemerintahan desa, Tuhan tolong, biarlah tidak ada ketersinggungan, tidak ada saling menjatuhkan, dan tidak ada saling merugikan satu dengan yang lainnya. Tapi boleh saling bekerja sama, bersinergi, membangun jalan yang olehnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Inilah kami anak-anak-Mu, kami yang sudah berkeluarga, berumah tangga. Tuhan berkati rumah tangga kami, baik pekerjaan kami, baik suami dan istri dan anak kami. Tuhan memberkati dan menolong kami Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum sempat hadir atau tidak hadir pada pagi hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, kami berdoa dalam nama Yesus. Bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang mungkin dalam pekerjaan ataupun dengan kesibukan lainnya, Bapak di surga tolong dan jamah. Biarlah pada minggu-minggu yang akan datang Tuhan boleh membawa mereka datang ke gereja dan terima berkat daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Inilah kami anak-anak-Mu, dengan setiap pergumulan kami bawa kepadamu. Demi Yesus Kristus yang adalah sumber segala berkat, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan menyerahkan setiap pergumulan kami, menyerahkan syafaat kami ke dalam tangan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga. Amin. Baik Bapak Mama, Kakak Besar Sombong, kita akan sama-sama mendengarkan warta jemaat. Baik, shalom. Jemaat mendengarkan warta keuangan pada minggu tanggal 21 Juli